Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah murka Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 7-12, dan saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-10 berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berpikir, Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, tetapi mengapa dia menjadi Allah yang murka? Kalau di tengah kesabarannya dia murka, berarti ada sesuatu yang diharapkan dari kita. Berarti ada sesuatu yang sudah sangat kelewatan yang kita buat sampai Allah harus menurunkan murkanya. Karena itu, selagi masih ada waktu, mari kita koreksi diri, kita cepat berbalik, bertobat, dan kembali, maka kita akan mengalami kasih karunia dan kesetiaannya yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah berita yang tegas, berita yang keras, karena di depan banyak orang, Yohanes berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Setiap kita yang melayani Tuhan seharusnya punya berita kenabian seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes. Kita bicara di depan orang, kita sampaikan kesalahan orang itu, tetapi kita tidak menyakiti hatinya. Kita membangun semangatnya, kita mendorong imannya, tetapi kita menegur kesalahannya dengan kasih. Dari ayat-ayat bacaan ini kita melihat ketegasan dari Yohanes Pembaptis. Dan dari ayat bacaan ini kita dapat pelajaran penting yang dapat kita ambil sebagai penuntun dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama yaitu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu adalah caranya untuk kita bebas dari murka Tuhan. Karena kuasa langit dan segala sesuatunya akan digoncangkan oleh Tuhan. Bagaimana agar murka Tuhan tidak datang? Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan lagi. Kita harus hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang masuk gereja tetapi tetap mempermainkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita bebas, supaya kita lepas dari murka Allah. Karena itu yang pertama kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Memang keselamatan itu gratis. Keselamatan bukan hasil dari usaha kita, bukan karya dan jasa kita. Keselamatan adalah anugerah. Tetapi setelah kita menerima keselamatan, maka kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Apa itu buah? Buah bukanlah sesuatu yang kita nikmati untuk diri kita sendiri. Tuhan mau bukan hanya memberkati, tetapi Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah, supaya orang lain dapat menikmati dan mengalami segala yang baik melalui hidup kita. Dan yang kedua, kita harus merelakan diri untuk dibaptis. Dibaptis di sini dijelaskan ada dua, yaitu baptisan air, artinya kita disegarkan oleh air, kita dibersihkan oleh air, tetapi ada juga baptisan api. Kita disucikan, kita dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus. Setelah kita diselamatkan, maka kita harus memberi diri dibaptis. Tenggelam di dalam air, artinya mati bersama dengan Yesus, sehingga ketika kita bangkit dengan api semangat yang baru, pemurnian yang baru untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus merelakan diri untuk dibersihkan dan dikumpulkan. Kalau kita baca di dalam ayat 12 di situ dijelaskan artinya apa Bapak Ibu? Kita mau bersatu, kita mau bergandeng tangan, kita mau senantiasa dimurnikan sampai hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya untuk kita bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi
hari-hari ke depan kita yang penuh dengan tantangan. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang kembali membawa kami kepada jalan Tuhan, kepada terang-Mu, di mana kami boleh melihat bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya, supaya kami tidak mengalami murka-Mu, kami tidak mengalami amarah-Mu, tidak mengalami hal-hal yang Tuhan tidak suka dalam hidup kami, di mana kami harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kami. Kami harus melayakkan diri kami untuk mati bersama-sama Engkau dan bangkit di dalam kehidupan yang baru. Dan kami harus merelakan diri kami untuk dibersihkan setiap hari melalui kebenaran firman-Mu yang boleh mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.